time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Udah coach, lupakanlah soal Liverpool ya. Ini tadi gue malu. Gue biasa iklan di Indosiar. Iya. Lama. Iya kan, jadi agak malu gitu gimana ya. Lagi live lagi ya. Kita ngomongin waktunya sekarang MU TV. Akhirnya mulai mulus dengan kemenangan dan Nggak juga kemarin nggak ada. Mana? Udah, ngobrol dulu. Walaupun secara gol nggak ada yang keren, tapi minimal nggak ada drama-drama yang Nggak ada keren. Cuma satu gol. Iya, maksudnya Menit nggak ada. 269. Nggak butuh Buset dah. kemenangan keren, tapi yang penting nggak ada Lihat tuh. drama ketololan. Lu lihat nggak sama lagi catatannya sama di sini. Apa itu? Masa nge-shoot 18 kali yang on target 3? Lu latihan apa di training ground? Bentar, tapi ini kan Selalu MU selalu begitu. Ini bukan Nge-shoot kebetulan. 18, Iya, on ini target bukan 3. kebetulan. Woi, jangan berantem Selalu sendiri, bentar. begitu. Belum ditanya sama hostnya, bentar. Udah ngomong sendiri. Enggak maksud gua, ya come on. Fan football aja kita marahin. Kalau sampai 10 kali nendang lu cuma 3 kali peluang. Ini MU 18 kali nendang. Artinya apa? Lu kalau emang nggak bisa nendang, lu jangan coba terus. Nah, ini kita ngomongin soal proses di bawah Rangnick. Setelah Oh, mungkin itu. Rangnick juga bilang ini mungkin permainan terbaik yang pernah dia lihat semenjak dia pegang MU. Gua nggak tahu. dari Abis sisi main mananya. ngomongnya gitu mulu. Ngomong gitu ya. Tapi dia emang ini banget muji-mujinya emang paling bisa. Tapi kalau kita ngomongin dari progresnya, so far dia sudah berani mencadangkan beberapa pemain. Ronaldo sempat dicadangin, terus juga Bruno sempat dipindah posisi, sempat dicadangin juga. Rashford juga sempat dicadangin. Artinya semua pemain udah pernah nih mulai giliran diganti, termasuk Elanga masuk. So far dengan penampilan kemarin dan juga kemarin Maguire mulai masuk lagi. Dia nggak pernah pakai Van de Beek sama Lingard. Iya itu doang. Dia kalau Lingard mah udah selesai kan, emang katanya akan dilepas itu kan. Van de Beek ya masih. Martial aja dipakai kemarin. Nah, Martial kemarin Padahal dipakai habis sejuta rame ya. jalan kaki, walaupun cuma ya 10 menit gitu ya. iya. Itu emang cukup buat Martial. Tapi so far kemarin coach Maguire yang kemarin main Iya. dari sisi pertahanan mereka cukup disiplin, walaupun kemarin juga ada serangan-serangan yang cukup mematikan. Semenjak Rangnick datang kan kita selalu bahas ya, sampai gua hafal dari Crystal Palace terus ke Norwich ke apa, Newcastle, karena ya. gue lihat permainannya, Ya, ya. konsistensi yang penting. Ya, Kemarin itu pertama kali mereka main cukup bagus, dapet lah ya. tapi konsisten. Ya. Kan kita tahu lawan Villa kalau nggak salah 30 menit habis itu jeblok. Ya, ya. Lawan Burnley berapa menit habis itu jeblok. Terus lawan apa babak pertama jelek, babak kedua yang bagus. Iya, ganti-gantian. Nah, kemarin Beda lawan wajah ya. West Ham, West Ham ini bukan tim cupu ya. Iya, iya. Bahkan di atas MU sebelum bermain, Betul, ya betul, kan? betul. Menjegal tim Itu besar. benar-benar 90 menit konsisten, dan yang gue lihat salah satu kekuatan Rangnick kan high press pada saat kehilangan bola. Dan itu dilakukan walaupun main dengan 4-2-3-1. Ya, ya, ya. Tetap berani nge-press, pressnya serentak, nggak 2-3 orang sehingga terjadi celah. Tapi kalau dibilang menang, harusnya sih gue bilang lebih ke seri ya. Ya, ya. Karena yang tadi Valen katakan, 18 kali shoot, 3 on target, mereka nggak dapat banyak peluang besar. Dan gue rasa lu sebagai fans MU setuju soal Ya iyalah, itu. harusnya dengan pemain-pemain begitu. Iya, tapi ya this is football. Ya. Kadang lu beruntung, kadang lu rugi. Dan gue sama sekali tidak ngejek MU atau apa, karena berapa kali pun MU pun sering suwe juga, Ya, ya, ya kan? ya. Harusnya menang. Sekarang mereka nggak menang tapi dapat gol terakhir, that's okay, nggak ada masalah. Cuman untuk fans MU, Harusnya. yang penting sekarang lu Still bisa win the game. 90 menit konsisten, tinggal ditingkatkan aja. Ya, pelan Gitu. play perlahan tapi Iya. pasti. Yang penting sekarang bisa Iya. menembus 4 besar dulu ya, target di bawah Rangnick. Iya, Walaupun iya, iya. untuk ukuran MU 4 besar ya, bukan target sebenarnya. Bukan target, betul. Nah, kok Gua inget banget tahun lalu bangga-banggain nomor 2 kan sama. iya. Nomor 2 tambah Ronaldo, Varane, Sancho nggak juara Nah, ini. itu gua gak pernah bilang, Iya gitu. maksudnya waktu itu ramenya kan itu kan. Iya. Tingkat 2. Semua Iya, iya. fans MU bilang begitu, Ji. Mungkin lu nggak, tapi sisanya Nah, ya. iya. Makanya. Ya kalau itu sekarang tahun ini oleh kan belum tentu, gak ada yang tahu peringkat berapa. Gak ada yang tahu. Iya. Bisa ke bawah juga. Tapi Len, gimana? apa? Lu ngeliat dari pemain-pemain yang seperti cadangin, akhirnya mereka ngerasain juga nggak ada zona nyaman lagi seperti di bawah oleh. Gini ya, mungkin kalau Safi gue melihat lo mau keluarin yang terbaik dari yang materi yang ada, gue rasa nggak bisa sebanding sama MU. Rangnick deh. Oke. Pemain di MU gue jauh lebih kenal. Gitu loh untuk Iya. seorang pelatih yang harusnya bisa ngeluarin kemampuan terbaik mereka. Oke. Awal Fred sempet, sama Rangnick langsung golin. Iya. Abis itu apa kabar? Hilang lagi bentar. Ya kan? Abis itu ramenya adalah mereka saling berani komen. Ya. Si ini julitin si Rashford kasih komen. Ronaldo diiniin dia kasih komen. Si terakhir Martial kasih komen. Ya. Ini klub gimana? Kok bisa semua kasih statement keluar berkaitan dengan perasaan mereka kepada
pelatihnya. Nah di harusnya luar kan dijaga daripada kemampuan teknis yang Justin lebih kompeten untuk melakukan itu, gue lebih ke komunikasi klubnya secara internal dan PR-nya gitu loh. Kok bisa apa malah sengaja nih seakan-akan lo bikin rusuh secara pemain padahal lo sebenarnya di dalam ada obrolan lain sehingga orang terpancing untuk itu. Tapi gue melihat Rangnick yang ditakutin untuk latihan katanya, kok secara publik nggak ditakutin pemain gitu. Nah, pada bebas malah berkomentar ya. Dan kalau kemarin, kalau lu tanya perbedaannya adalah Liverpool itu winning mentality. Kalau Rangnick abis main dia bilang cuman ini adalah kita kembali menemukan winning feeling. Oh, karena udah mentalnya udah hilang dia. Itulah perbedaan kualitasnya antara komentar post matchnya Liverpool dengan United. Lu beda, lu lu nggak bisa baru menilai Rangnick begitu karena gue setuju Liverpool punya winning mentality kan, tapi winning mentality Liverpool dibentuk selama 4-5 tahun oleh Klopp. Proses. Iya. Dan Rangnick ini baru 2-3 bulan. Jadi lu tidak bisa bilang bahwa Rangnick apa yang lu bilang benar dan itu tidak menguntungkan klub bahwa pemain-pemain tapi dia kan butuh waktu. Contoh nih, tapi dia akan diganti coach masalahnya. Ya, ini gue jelaskan. Contoh nih. Pemain tidak bisa memainkan 4-4-2 variasi 4-2-2 dirubah 4-2-3-1. Ini kalau nggak salah match ketiga. 2 match pertama jelek mainnya, tidak konsisten. 2 pertandingan sebelumnya jelek. Tapi dia membuktikan bahwa keinginan dia, karakter 4-4-2-nya Rangnick itu bisa ditransformasi ke 4-2-3 tapi tetap mempertahankan karakter 4-4-2-nya. Contoh yaitu kehilangan bola langsung high press. Pada saat dapat bola direct. Cuman yang jadi masalah ya untuk gue yang belum bisa ditaklukkan oleh si Rangnick adalah bermain untuk tim. Ya ego bermain untuk tim. 18 itu tahu Len, pemain sayap yang harusnya supply mereka shooting. Cut inside shooting. Wing kiri kanan Teles sama Dalot yang harusnya supply mereka shooting. Itu bukan instruksi menurut lu? Itu gue rasa bukan instruksi. Karena kalau instruksi yang jadi, ini udah kelihatan kok. Kalau lu menguliti gaya bermain, kenapa MU susah cetak gol dan kalah menang seri. Karena pemain depannya itu nggak disuplai. Entah itu Cavani, entah itu Ronaldo. Dan kita juga tahu betapa egoisnya Rashford sama Greenwood terutama. Kalau mereka ada di depan, mereka lebih incer cetak gol daripada suplai. Nah, sekarang dengan adanya mulai di bangku cadangan Rashford dan juga Martial mulai kembali diberikan, tapi kan ini mulai banyak yang kembali memuji Rashford ternyata masih punya sesuatu yang diberikan. Kemudian Martial juga ternyata masih punya sesuatu yang diberikan. Tapi kan mereka lebih sering berkontribusi ketika ya menjadi masuk dari bangku cadangan, cuman bermain bentar. Nggak bisa bermain dalam konsisten 90 menit jadi main bagus gitu kan. Semua kan, semua juga setuju mereka berdua punya potensi. Potensi, tapi kan selama ini nggak pernah konsisten sebagai main utama kan. Mungkin punya sesuatu yang membuat dia yakin kalau dia mesti gue giniin dulu dari nih, bench dulu, baru bisa keluar potensinya. Karena mereka kan Greenwood juga masih muda waktu itu udah rame segala macam, Rashford segala macam. Kalau yang nggak bisa main di Inggris sama di negara lain Eropa beda loh. Beda, betul. Apa tuh kehidupan sama marketingnya itu loh membuat mereka tuh emang udah terlalu salon. Serius gua. Bener. Makanya terlalu salon maksudnya terlalu klinis. Bukan di lapangan lagi ya, lebih ke gaya-gayaannya. Gaya hidup lifestyle gitu. Sehingga ketika lo emang dipecut untuk keras lagi, bagi lu gue udah bintang di sini gitu loh. Udah kayak superstar ya main Lingard Eropa, lah, Lingard. Tapi begitu dia pindah ke West Ham, tiba-tiba masih bisa oke. Lingard itu semenjak dia berdansa mencetak gol lawan Arsenal, habis itu drop sampai detik ini. Dia mah dendam. Dendam dia ujung-ujungnya. 2 tahun berapa? 2 tahunan? 3 tahun, 2 tahun, ya itu. Habis itu gone. Kadang harus kayak begitu. Ya. Oke, sekarang kalau ngomongin tadi dari pertanyaan yang ditanya coach tadi soal Ten Hag, isu yang terbaru kan Ten Hag itu menjadi pilihan utama dari Rangnick. Tapi kalau manajemen isunya lebih pengen Pochettino. Ini gimana tarik-tarikan? Udah lama Ten Hag ya? Hah? Isunya dulu kan juga. Udah lama. Cuman kan sekarang mendekati akhir musim ini makin mencuat. Pochettino katanya udah pasti akan dilepas dengan Zidane ke PSG. Gini. Lu harus tahu bahwa orang Jerman itu lebih dekat sama orang Belanda daripada sama orang Spanyol. Bukannya musuhan justru? Enggak. Enggak musuhan, bukan bersaing ya? Dulu, itu zamannya kakek sepak gue. bola kan juga bersaing. Ya, kan? sekarang tidak, emosinya tidak kayak dulu. Oke. Bahkan pelatih PSV kan orang Jerman. Oh. Ya orang Austria, cuman lama di Jerman. Jadi dari sisi budaya, gue paham kenapa Rangnick lebih pilih Ten Hag daripada Pochet. Kedua, Ten Hag sudah mengatakan di itu Belanda, kemungkinan besar gue cari tantangan baru musim depan. Oke. Dan oleh
Overmars dan Van der Sar, mereka ibaratnya sudah mengiyakan, mengokekan. Nah, MU punya nama masih besar, termasuk di Belanda. Oh, iya. Jadi kan kembali lagi ke reputasi. Kalau lu seperti Ten Hag, nama lu udah bagus di dunia internasional, bukan di Belanda aja. Iya. Yang lu inginkan one step higher kan? Iya. One step higher itu ya Munchen, Real Madrid, Barcelona, MU. Karena yang lain City, Chelsea itu kan ibarat klub baru dan mereka nggak cari pelatih yang itu kan. MU ini kan punya history sama Liverpool. Ya. Liverpool juga nggak cari pelatih baru. Jadi dari tim yang gue sebut tadi yang cari pelatih kan cuma MU. Maka dari itu gue bilang dengan kehadiran Rangnick, gue bilang Ten Hag 90% ke MU. Tapi Yang filosofi sangat gue sayangkan karena gue harap Arteta dipecat, dia yang ke Arsenal. gimana? Len, lu ngeliat fenomena Ten Hag ini ke MU dengan dia selama ini baru melatih di kasta Liga Belanda, apakah dia akan bisa menghadapi langsung pressure lagi? Kalau pilihannya dia sama Pochet sih gue melihat mendingan Ten Hag ya. Karena Pochettino juga begitu dapat pemain-pemain gede semua. nggak semudah itu menangani gengsi. Nggak bisa juga. Nggak bisa, betul. At least Ten Hag ganti. berarti kan tetap di backup sama si Rangnick. Kemudian juga punya beberapa, dia masih punya pemain Belanda nggak sih? Sekarang Cuman Van de Beek doang. Van de Beek doang ya. Di MU. Ya, Van de Beek Ya Van doang. de Beek ya itu yang gue ragu juga adalah setahu gue kalau Belanda kan lebih stylish. Kalau Jerman kan pelatihnya lebih kerja keras. Itu Ya, sih ya. yang gue Lebih tangkap mesin ya mainnya. dari filosofi dua negara itu. Gue nggak tahu Ten Hag Iya, bisa betul. lakukan itu nggak ke filosofinya Rangnick. Cuman masalah komunikasinya lebih nyambung. Lebih nyambung antara Ten Hag Rangnick daripada Pochet. Oke. Kalau gue bilang, itu penting Cuma juga. gue secara filosofinya dia malah menentang Filosofi Rangnick, mungkin agak beda, mungkin agak beda. Iya. Betul, filosofi agak beda kan. Ten Hag ini juga bukan orang yang otoriter, Iya. bukan orang apa. Jadi dia tetap bisa terima masukan, dia tetap mau belajar lah. Dan kalau lu lihat Ajax di bawah Ten Hag setiap tahun jual 5, 6, 7, 8 pemain. Iya. Habis itu oke lagi. Musim ini unbeatable di Champions League. Kita bicara Eropa dong. Iya. Unbeatable di Champions League, bahkan lawan Dortmund aja home and away menang. Iya. Dengan pemain baru-baru lagi. Dan tahun depan dijual lagi. Lama-lama lu sebagai pelatih capek Kesel juga juga dong. ya. Ya kayak klub di Iya Dortmund lah dulu begitu Iya, ibaratnya kan. tiap tahun lu pemain dijual. Iya. Sementara duitnya Ajax dalam 400 juta cash untung. Nah, Menang that's why banyak. dia bilang ya udah gue pengen naik ke satu level dan MU kan lagi Ya udah terpuruk. waktunya lah. Beda kalau dia masuk ke MU menang 6 Champions League beruntun. Wih. Itu kan beban. Iya. Sekarang kan MU lagi terpuruk. Lagi hancur, waktu Jadi momennya tepat ibarat gitu ya. kalau dia butuh waktu agak lama ya orang masih paham lah. Ngerti nggak? Oke, menurut kalian jebret tim nanti yang menuju akhir musim ini lebih condong mana nih MU? Akankah benar Rangnick mengambil Ten Hag atau justru mendengarkan yang isunya manajemen akan manggil Pochettino karena secara profiling katanya jauh lebih menjual dengan penampilannya yang katanya serba pakai baju jas hitam dan juga katanya lebih menjual dari sisi tampang. Nanti kita lihat di akhir musim benerkah Ten Hag atau Pochettino yang akhirnya menangani MU dan bisa membawa MU lebih baik daripada musim-musim sebelumnya. Dan jangan bandingkan lagi dengan Ferguson. Iya benar. Yang salah di MU itu Betul, selalu betul. dikompar Nggak bisa ke keluar. Ferguson, sementara tim lain Udah. sudah mikirin yang lain untuk menghadepin MU. Sementara lu masih sibuk dengan lu kalau mau ngelatih MU lu datang dulu ke Ferguson ya. soal Lu dulu. dia dapat blessing nggak dari dia? Iya, Lu iya. coba ngobrol sama dia gimana? Jangan kelamaan di situ lagi udah. Kalau nuwun dulu Harus istilahnya. move on. Harus move on. Karena Ferguson pun sering bikin kesalahan. Betul. Jual Van Nistelrooy, Juan Stam. Ya, David Moyes sudah. Bahkan mengatakan Dan Moyes. Ferguson itu kalau sekarang latih ya belum tentu kayak dia Betul. dulu. Iya, Kan udah beda. berubah Ya semuanya. makanya dia pas udah kalah Pep Guardiola sadar Pak, saatnya gue mundur nih, tremor Iya. kan tangannya waktu Iya, di final iya. Liga Champions. Saya nggak ikutan. Lah bukan, maksudnya dia udah tegang lihat Iya. permainannya, ternyata gue udah gak ada apa-apanya sama Barcelona zaman sekarang. Ya, Gitu oke. Barcelona kemarin. Ya sekarang bisa menang lagi. Oh iya sih, oh iya, Ferguson bisa ngelatih lagi ngalahin Barcelona yang sekarang. Oke Tan, Ya, tapi Ten Hag ini kayak pesulap ya, bisa ngerubah pemain yang udah hancur kayaknya. oh Sebastian Haller ya di West Ham tuh ya. Tadi ini ngomongin MU, kita bakal ngomongin Rashford sama Greenwood ya. Di saat Rashford ini dianggap sudah membaik performanya, sedangkan Greenwood masih dengan masalahnya yaitu maruk dan egois. Oh, ya kan? iya. Kemarin sempat pada protes kan. Nah, Betul. tapi kalian tahu nggak sih, kalau mereka berdua tuh sama-sama reguler di usianya 18 tahun. Widih. Tapi kalau dibandingin nih dua-duanya di usia 18 tahunnya, Greenwood tuh lebih baik daripada Rashford. Kenapa gitu tahu nggak, Bang? Kenapa? Kenapa? Nih aku kasih tahu ya. Oh, iya. Karena Kalau habis sedih, habis curhat tuh lancar ya. Ini lagi serius. Dia soalnya gitu, sorry. Tahu nggak?
Ya tau nggak nih, tuh kan jadi Tahu nggak? lupa. Tadi kenapa Kalau tuh? dibanding, pokoknya ngebandingin Rashford sama Greenwood lagi bingung yang mana yang lebih bagus. Ternyata Greenwood lebih bagus karena di usianya 18 tahun itu, Rashford di musim perdananya kan dia di musim 2015-2016. Nah dia itu eranya Van Gaal kan pada saat itu dengan catatan 8 gol dan 2 assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi karena dia masuk di tengah kompetisi. Betul. Sedangkan Greenwood, nih datanya di musim 2019-20 dia mencatatkan 17 gol dan 5 assist dari 46 pertandingan. Tuh. Jadi di usia 18 tahun Greenwood tuh lebih baik daripada Rashford pencapaiannya. Tapi Greenwood ini kalau nggak berubah akan jadi Deadwood. Nah itu dia yang kita Nggak, dia pertanyakan. Bahkan si konsisten green nggak ini akan sih? terus, ya kan konsisten jadi green terus aja, jadi hijau, nggak akan mateng dia. Nah kita bahkan lihat bahkan konsisten apa enggak. Tapi kita lihat nanti. Abang kenapa bang? Intan Oh, tadi iya, bingung menarik katanya, ya. bingung Apa? lanjut apa enggak datanya. Datanya. Udah lah, tapi yang Kita baca ya. jelas kesimpulan gua adalah Ya. baju-baju sutranya sama jaketnya Panji matching banget. Ini sisaan dari jaket gua, kan? Sisaan bekas Sisaan. tanggalan. Matching banget Kan kayak cuma mau sedikit. MC Iwasa. Kapal api dong. langsung aja. Kapal api dong. Langsung aja saya kita itu kan kalau bicara tentang Iwasa sama G4. iya. Ya kan kalau misalnya kopi ya jelas kapal api. Kapal Oh, Aren. Jelas, spesial mix karena gula ada quiz aren. juga nih persembahan dari kopi kapal api special mix gula aren. Iya. Perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah, Cipretin bisa dapetin di toko-toko dan supermarket atau minimarket yang ada di sekitar kalian ya. Nah, ini seperti janji kita tadi ada kuis persembahan dari kopi kapal api special mix gula aren. Pertanyaannya adalah, Apa tuh? ini dia, berapa beda umur antara Rashford dengan Greenwood? Bulan apa tahun nih? Beda umur tahun aja, Oh, tahun tahun aja ya. Ya, ya. Berapa beda umur antara Rashford dengan Greenwood? Jawabannya, formatnya nama, underscore jawaban, underscore akun Instagram. Silakan. Itu ada Lanjut. Oh, ya. Langsung kalian itu komen. contoh tadi, contoh jawabannya tadi ada. Iya. Oh, dari contohnya udah ada. Itu aja udah live ini. Kalian langsung komen di kolom live chat ya. Nanti kalau misalnya kalian beruntung, kalian bakalan dihubungi via DM. Nanti kita akan langsung ya, sambungkan langsung Iya, sama kita Zoom. video call sama ini ya. Nah, nanti kalian tadi bilang kopi kapal api spesial mix gula aren, Passwordnya. jawabannya kopi dengan gula aren asli. Yes. Oh, beda Oke, silakan Intan dilanjutin. perutnya rata banget ya. Widih. Pasti minumnya kapal api gula. Iya dong pasti. Karena kopi itu bagus buat menaikkan metabolisme tubuh Iya. juga. Silakan lanjut. Thank you Intan, nanti kita lanjut lagi ya untuk hubungin yang calon pemenang kuis nanti. Kita udah banyak yang